Jadi kejadian ini nyebabin tewasnya ratusan penumpang. Dan kapal yang saat itu dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai dinyatakan hilang dalam penerbangan di atas perairan Masalembo. Dan pesawat ini sebenarnya sempat transit di kota Surabaya, Jawa Timur. Sebelum akhirnya, seperti menurut warga-warga yang ada tinggal di sana, yang di sekitar perairan sana, percaya kalau daerah ini adalah lokasi kerajaan gaib. Balik lagi bareng gue Maswer di PSK Pelaku Seni Kreatif. Di setiap videonya kita bakal bahas tentang sejarah, teori konspirasi, misteri, dan berbagai kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu, ya udah, di sini aja, karena lu udah terlanjur denger. Kalau kita ngomongin segitiga Bermuda, itu nggak sesusah ngegambar segitiga sama kaki. Bukan. Nggak. Jadi bahasan kita adalah, kalau kita bahas segitiga Bermuda, pasti yang langsung terfikirkan itu adalah wilayah yang membentuk segitiga misterius yang ada di Samudra Atlantik, di lepas pantai Amerika Utara. Teori konspirasi soal segitiga Bermuda yang muncul, itu banyak yang bilang kalau fenomenanya karena fenomena alam ataupun human error. Tapi ternyata teman-teman, misteri tentang segitiga Bermuda ini sekarang sudah terpecahkan. Fenomena segitiga Bermuda yang menelan 1.000 korban di 1 abad ke belakang. Ini kalau gue kutip dari postingan salah satu writers di IDN Times yang dia-upload itu di 19 Juni 2024. Ternyata penyebabnya kenapa banyak kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda yang terbentuk di antara Bermuda, Miami, Florida, dan San Juan, Puerto Rico? Penyebab utamanya adalah karena kekuatan dari killer clouds atau awan pembunuh. Jadi kalau di tahun 2016 itu kita sering dengar tentang killer cloud atau badut pembunuh, tapi di segitiga Bermuda itu ada killer clouds, awan pembunuh. Kenapa awan ini bisa dibilang sebagai awan pembunuh? Jadi kalau menurut hasil penelitian beberapa ilmuwan, killer clouds ini bisa menghasilkan angin dengan kecepatan sampai 274 km per jam. Dan bisa disebut juga sebagai bom udara karena awan ini bisa menciptakan ledakan-ledakan udara sehingga merusak transportasi yang lewat di sana. Dan menurut laporan juga bilang kalau awan ini itu sering muncul di bagian barat dan membentang 32 km sampai 89 km. Dan secara rata-rata penampilan awan ini itu sangat mengerikan. Karena kalau teman-teman nggak tahu, killer clouds ini bentuknya adalah heksagonal atau awan yang berbentuk segi 5. Menurut meteorologis spesialis satelit dari Colorado State University, Dr. Miller bilang kalau awan yang ditemukan ini akan menyebar secara acak biasanya dan tidak beraturan. Tapi awan ini itu membentuk garis-garis yang hampir lurus, membentuk segitiga. Setelah diteliti dengan satelit untuk tahu apa yang terjadi atau aktivitas apa yang ada di dalam awan tersebut, ternyata diketahui awan ini bisa menghasilkan angin dengan kecepatan hingga 274 km per jam. Di mana kecepatan ini itu setara dengan kecepatan angin topan atau angin puting beliung. Dan awan ini juga bisa memicu terjadinya ombak hingga 14 meter. Dan hal inilah yang dianggap selama ini menenggelamkan transportasi udara maupun laut yang melewati teritori tersebut. Tapi yang perlu teman-teman tahu, segitiga Bermuda ini nggak cuman ada di Amerika Utara, tapi di Indonesia juga punya segitiga Bermudanya sendiri. Yang kita kenal yaitu segitiga Masalembo. Segitiga Masalembo ini ada di perairan yang ada di tengah Laut Jawa bagian timur dan membentang di antara Laut Jawa
Selat Bali, Laut Flores, serta Selat Makassar. Dan lokasi ini dianggap segitiga bermuda Indonesia karena banyak terjadi kecelakaan kapal dan pesawat. Gue bakal sebutin beberapa insiden yang pernah terjadi di segitiga Masa Lembu. Salah satunya adalah yang terjadi di kapal motor penumpang Tampomas 2, atau di sini kita singkat aja KMP ya biar gampang. Jadi KMP Tampomas 2 ini tenggelam pada hari Selasa 27 Januari 1981. Dan KMP Tampomas itu adalah kapal laut dengan penumpang yang terbakar di tengah perjalanan dan akhirnya karam di perairan Masa Lembu. Jadi kejadian ini nyebabin tewasnya ratusan penumpang. Dan kapal yang saat itu dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai, ini dia sedang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi. Setelah dievakuasi, hanya beberapa orang yang bisa selamat. Sisanya meninggal dunia dan ratusan lainnya belum diketahui sampai hari ini. Setelah kasus KMP Tampomas, selanjutnya ada juga kapal laut Senopati Nusantara yang menghilang di jam 3 pagi. Katanya cuaca buruk lah yang menyebabkan tenggelamnya kapal ini. Tapi berdasarkan data penumpang, kapal ini tuh mengangkut total 628 orang. Dan jumlah tersebut terdiri dari 542 penumpang, 57 anak buah kapal, dan 29 orang supir truk dan kendaraan. Selain penumpang, kapal tersebut juga mengangkut 7 truk besar, 3 kendaraan kecil, 1 alat berat, dan 3 sepeda motor. Dan ini juga yang terjadi di segitiga Masa Lembu. Gue yakin teman-teman udah pernah dengar kasus menghilangnya pesawat udara Adam Air penerbangan 574 dengan nomor ekor PK-KKW. Penerbangan domestik dari Jakarta, Surabaya, Manado ini dinyatakan hilang dalam penerbangan di atas perairan Masa Lembu. Dan pesawat ini sebenarnya sempat transit di kota Surabaya, Jawa Timur, sebelum akhirnya pesawat ini hilang. Beberapa waktu kemudian berhasil ditemukan kotak hitam di kedalaman 2000 meter pada 28 Agustus 2007. Dan di tragedi ini sebanyak 102 orang itu dinyatakan tewas. Dan pada akhirnya disimpulkan kalau pesawat Adam Air jatuh menabrak permukaan air laut sampai terbelah dua. Beberapa kasus lainnya yang terjadi di tahun 2007, kapal motor Mutiara Indah yang tenggelam pada tanggal 19 Juli 2007 dan 7 hari kemudian di hari Jumat tanggal 27 Juli 2007 kapal motor Fajar Mas juga tenggelam di lokasi perairan yang sama. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman kasus yang terjadi di tahun 2008 dan 2009. Tapi setelah hening beberapa saat di tahun 2017, KMP Mutiara Sentosa 1 dengan rute Surabaya Balikpapan ini mengalami kebakaran di perairan Masa Lembu. Kapal Mutiara yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak, ini mayoritas yang diangkut adalah truk dan lokasi terbakarnya 13 km timur laut dari Pulau Masa Lembu. Setelah diketahui kapal ini membawa 178 orang yang terdiri dari 134 penumpang dan 44 anak buah kapal, dan menurut Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan awalnya terjadi kebakaran di kardek kapal. Tapi nggak bisa dipadamin dan akhirnya apinya membesar dan menyebabkan kapal tersebut terbakar. Sementara itu nelayan setempat menemukan 5 jenazah di laut yang diduga adalah para sopir truk yang melompat untuk menyelamatkan diri. Menurut beberapa pakar penelitian, memang banyak faktor nih yang bisa menjadi penyebab kenapa daerah segitiga Masa Lembu ini berbahaya. Contohnya karena adanya pertemuan arus dan pengaruh angin muson. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, angin muson
Itu kalau kita familiar ya, ini untuk penjelasan yang lebih mudah, angin muson itu bisa kita samain kayak angin darat dan angin laut. Kalau misalnya nggak bener-bener asing nih sama angin muson, nah itu pas geografi biasanya nggak di kelas tuh. Kalau nggak di warung, di bawah pohon dong ngerokok. Waduh. Menurut ahli geologi, kecelakaan yang banyak terjadi di segitiga masa Lembo sering disebabkan oleh faktor gangguan alam. Turbulensi yang terjadi di udara menjadi salah satu faktor yang bisa mengancam penerbangan. Jadi fenomena ini terjadi karena hangatnya air laut yang bisa ngerubah suhu di atmosfer dan perbedaan suhu di laut sekitar. Jadi ada perbedaan tekanan udara di sini dan terjadi efek penguapan. Ada juga fenomena alam yang biasa disebut kantung udara, di mana udara mengalir dalam kecepatan yang tinggi. Dan dengan adanya tekanan yang besar, kantung udara ini bisa menyedot atau melemparkan pesawat. Sedangkan untuk kejadian kapal, ini biasanya terjadi karena pertemuan dari dua arus. Jadi di lokasi ini emang kadang terjadi arus laut dan angin yang mengalir karena perbedaan tekanan. Keduanya bertemu dan menyatu membentuk tornado atau badai. Dan yang lebih seremnya lagi teman-teman, kejadian ini bisa tiba-tiba merubah arah. Itulah beberapa faktor yang menurut peneliti menjadi penyebab banyaknya kecelakaan di daerah tersebut. Tapi yang namanya kepercayaan, terutama di Indonesia, pasti ada kepercayaan lain atau ada kepercayaan yang bilang ini adalah karena faktor-faktor mistis. Seperti menurut warga-warga yang ada tinggal di sana, yang di sekitar perairan sana, percaya kalau daerah ini adalah lokasi kerajaan gaib. Banyak saksi yang bilang kalau dia lihat wujud ular raksasa atau burung raksasa. Dan wilayah ini disebut sebagai daerah kekuasaan Ratu Malaka yang diyakini sebagai ibu dari orang-orang suku laut. Jadi menurut warga yang ada di sana, di perairan ini itu terkadang muncul gelombang dengan garis putih, dan kalau mitosnya bilang, kalau melihat tanda ini jangan pernah berani untuk lewat. Karena gelombang putih ini jadi pertanda kalau Ratu Malaka sedang melintas. Dan kalau nelayan pengen aman nih, katanya mereka harus memberi salam dan memberikan sesajen atau sesembahan. Dan yang lebih anehnya lagi, yang menjadi korban kecelakaan itu bukan warga sekitar, melainkan nelayan yang lewat dari daerah yang lain. Jadi walaupun ilmuwan ini udah mencoba menyelidiki fenomena ini, tapi nyatanya warga setempat yang bekerja sebagai nelayan dan percaya akan hal ini yang banyak selamat. Jadi menurut teman-teman, kira-kira terkait segitiga masa Lembo ini, apakah ini benar-benar faktor fenomena alam? Atau kamu percaya kalau ini faktor mistis? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel Pelaku Seni Kreatif. Tungguin terus video terlanjur dengar selanjutnya. Gua Mas War cabut. See you on the next discussion.